disiplin. Pengertian disiplin. Disiplin pasti kalian sudah pernah mengalami dan sudah pernah merasakan apa itu disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disipline. Disipline artinya bahwa latihan atau pendidikan, kesopanan, kerohanian, serta pengembangan tabiat. Tabiat itu artinya apa? Dalam diri kita, perilaku kita. Karena memang orang mau berdisiplin itu berasal dari hati dan pikiran kita, bagaimana kita harus menjalankan apa yang disebut dengan disiplin. Pengertian disiplin disampaikan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Siswanto mengatakan bahwa disiplin adalah suatu sikap menghargai, menghormati, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila tugas dan wewenang diberikan kepadanya. Itu pendapat dari Siswanto. Jadi Siswanto berpendapat ini bahwa ketika seorang melakukan disiplin, maka kesalahan dia yang diberikan tanggung jawab, dia tidak melakukan dengan yang baik, dengan yang paling terbaik, maka sudah pasti dia akan diberikan sanksi-sanksi. Hal yang halnya dengan yang dikatakan oleh Filippo mengemukakan bahwa disiplin adalah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada masa yang akan datang dengan mempergunakan hukum dan ganjaran. Kalau Filippo berpendapat ini adalah disiplin dalam diri kita. Disiplin di mana seseorang melakukan pelanggaran, maka sudah pasti ada hukum dan ganjaran yang harus dia terima. Dari pendapat yang disampaikan oleh dua ahli yang Bapak sebut tadi, maka bisa disimpulkan bahwa suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui serangkaian peraturan yang menunjukkan sikap-sikap, nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketentraman, keteraturan, dan ketertiban, sehingga usaha untuk menata perilaku seseorang agar terbiasa melaksanakan suatu tugas sebagaimana mestinya yang dirangsang dengan hukum dan ganjaran. Yang kedua, anak-anak, tujuan disiplin. Tujuan disiplin sudah pasti ada punya tujuan tertentu. Artinya apa? Bahwa ketika aturan yang dibuat oleh instansi pemerintah, instansi swasta, maka sudah pasti ada tujuannya apa di dalam itu. Tujuan dari disiplin itu yang pertama adalah perintah atas diri. Yang kedua, menaklukkan kuasa kemauan. Yang ketiga adalah memperbaiki kebiasaan. Yang keempat, mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi. Yang kelima, penurutan atas dasar prinsip. Dan yang keenam, menghancurkan benteng setan. Tujuan yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa orang mau disiplin, dia punya tujuan tertentu ke depan. Kasih contoh misalnya, ketika kalian melakukan kesalahan dalam kehidupan keluarga kalian masing-masing, pasti orang tua akan marah. Ketika kalian tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, pasti guru marah. Maka ada hukum dan ganjaran yang akan diberikan kepada kalian semua. Yang ketiga, jenis-jenis disiplin. Disiplin ada 3 jenis, anak-anak. Yang pertama adalah disiplin diri pribadi. Yang kedua, disiplin sosial. Dan yang ketiga adalah disiplin nasional. Kalau misalnya bicara tentang disiplin diri pribadi, itu tergantung dalam diri kita, kemauan kita. Apakah kita mau melakukan yang disebut dengan kata disiplin itu dalam diri kita masing-masing.
Disiplin sosial itu lebih kepada antara teman dengan teman, masyarakat dengan masyarakat dalam menghargai sebuah perbedaan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah disiplin nasional. Bicara tentang disiplin nasional, kita bicara tentang luasnya keindonesiaan, di mana di situ ada yang disebut dengan norma-norma, norma hukum, norma agama, semua ada dalam kata disiplin tadi. Karena norma dan disiplin itu tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Dan yang paling terakhir adalah manfaat disiplin. Manfaat disiplin ada beberapa hal. Yang pertama adalah tumbuhnya kepekaan. Yang kedua adalah tumbuhnya kepedulian. Yang ketiga adalah mengajarkan keteraturan. Yang keempat, menumbuhkan ketenangan. Yang kelima, tumbuhnya rasa percaya diri. Yang keenam, tumbuhnya kemandirian. Yang ketujuh, tumbuhnya keakraban. Yang kedelapan, membantu perkembangan otak. Yang kesembilan, membantu anak yang solid. Dan yang kesepuluh adalah menumbuhkan sikap patuh. Manfaat disiplin dengan 10 yang telah Bapak sebutkan satu persatu tadi sudah pasti ada manfaatnya dalam diri kita. Misalnya saja, kita selalu percaya diri. Orang yang memiliki disiplin, maka dia harus percaya diri yang tinggi. Dia harus melakukan sesuatu pekerjaan, apakah itu di kantor, apakah itu di perusahaan, apakah pun di sekolah. Sebagai seorang siswa, dia percaya diri karena dia memiliki kata disiplin. Dari pembelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa seseorang mau disiplin harus berasal dari pikiran dan perilaku kita. Yang kedua, sikap disiplin terkandung dalam norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan swasta menyangkut dengan disiplin agar seseorang patuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai negeri sipil ataupun pegawai swasta. Itu saja pembelajaran singkat kita hari ini. Pak Franky pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.